Baik, halo semuanya. Baik lagi bersama saya Delina Jacqueline Korhege dengan NIM 110107 dari program studi Sistem Informasi. Baik, sekarang kita sudah berada di modul 10. Hari ini kita akan membahas tentang validasi data lanjutan. Oke, kita langsung saja masuk dalam website kita atau project kita. Kita masuk dulu ya, kita login masuk. Oke, kita sudah berada di tampilan project kita. Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil ya melakukan validasi data. Di halaman kelas ini kita sudah menghilangkan atau menyembunyikan fitur hapus di sini ya. Di sini masih ada fitur hapus itu karena data yang ada dalam sini itu belum ada di transaksi. Ya kalau sudah ada datanya di transaksi maka fitur hapusnya juga akan disembunyikan ya, otomatis akan hilang, ya, tidak ada di sini gitu. Itu kenapa dibuat seperti itu, supaya ya kalau kayak user atau kita kayak salah klik hapus maka itu otomatis ya data-data yang ada di transaksi ini bakal berubah. Dia akan kayak petugas dan kita hapus, contohnya HG ini ya, di bagian petugas ini kita hapus, nanti di sini dia akan kosong ya, seperti itu ya. Sama juga dengan pelanggan ya, dia juga harus begitu. Jika contohnya di transaksi sini ya pelanggannya bilang geral dan di sini kita tidak sengaja tuh kita klik hapus di sini, maka otomatis nanti di sini akan kosong seperti itu. Jadi nanti data-datanya sudah ya anggap saja seperti penggelapan data-data kayak gitu. Oke. Dan juga di sini ya kita sudah simpan secara permanen data-data kita ya di sini di uraian ini. Nah, kalau kita sudah simpan secara permanen lalu status kita selesai, maka nanti aksi di sini akan centang dua seperti ini ya. Begitu pula dengan yang ini juga ya. Kita sudah melakukan cetak nota juga di sini. Jadi waktu. Oke. Sekarang di sini kita coba ya untuk kita tambah data di sini. Kita tambah data di sini ya. Petugas penerimanya Lala Joli ya, contoh. Ya, di sini petugas sarahnya tanggal 15, petugas sarahnya Rian Insafri Putri. Status di sini contohnya diterima ya. Pelanggan sini contohnya Haryanto Matan. Lalu simpan. Lah, kok nggak muncul? Ya baik, mungkin kita coba cek ya di tadi kita sudah tambahkan tapi sampai muncul. Coba cek di pihak admin. Aduh, kenapa? Oke, sekarang kita sudah ada di PHP MyAdmin. Kita buka di database kita di Laundry. Kita coba cek di transaksi. Oh iya, data kita tidak tersimpan ya di sini. Tadi kan kita sudah tambahkan data di sini, tapi sampai tersimpan. Biasanya mau tersimpan, kenapa ya? Oh iya, di sini ya. Di tutorial sebelumnya kan kita ada bikin satu atribut di sini, yaitu simpan ya. Sini simpan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 berarti dia sudah simpan secara permanen.
Kalau 0 ini dia itu belum tersimpan secara permanen ya. Jadi otomatis kita harus menambahkan satu kolom ya di bagian mana ya? Insert kah? Insert transaksi. Ya, di sini insert transaksi ya. Di bagian insert transaksi bukan? Ya, di bagian insert transaksi ya, kita akan tambah satu kolom di bagian bawah sini dengan nama variabel 9 ya, dengan nama sini simpan ya, simpan, atau kita tambahkan aja di sini ya, kan sini kita tambahkan 0 di sini ya. Ini kan berarti kan belum simpan secara permanen. Yang seperti ini coba kita jalankan dulu ya. Jadi simpan 1, jika dia tersimpan maka 1, jika tidak dia 0 ya. Jadi sini kita tulis sini 0. Kan ini kan kita baru mau input data ya, baru mau tambahkan data, kan berarti kan belum bisa berinput data, berarti dia belum tersimpan gitu. Coba ketemu tambah data di sini. Contohnya tanggal 14, tugas terimanya Lala Joli, tanggal serahnya tanggal serahnya tanggal 5. Jangan kita itu dulu. Pelanggan sini hari yang kelewatan juga kita tambahkan sini. Ayo tugas penyertaan. Oh iya guys ya, saya salah, soalnya yang di video sebelumnya saya disabelnya tanggal 7 tugas menerima, tanggal tugas menyerahkan juga saya biasanya ini tidak ya. Oke, kita cek dulu ya di sini pantasnya. Sebenarnya di bagian ini petugas serah enggak, petugas yang menyerahkan juga. Coba kita masukkan dulu ya, kita jalan statusnya di sini terima. Nah ini jadi tanggal ambilnya sini tanggal ini ya. Sebenarnya kita akan bikin dia jadi stripe di sini. Jangan lupa ubah contohnya ini jadi dicuci, simpan. Oke. Di sini stripe ya. Stripe tanggal ini. Oke. Hari di bagian sini ya, tadi petugas serah kita ya. Saya sepertinya minggu yang tutorial sebelumnya itu saya belum menghilangkan requirednya ya, berarti di sini ini harus tidak boleh kosong gitu. Jadi makanya tadi itu kayak ada ini ya, seperti ini contohnya. Kalau saya langgar itu nggak bisa, harus isi. Kan tadi saya sudah kasih hilang ya, dia, makanya sudah kasih hilang requirednya sini. Betul, saya belum. Nah ini requirednya di sini. Ini harus dihapus ya. Terus saya sudah hapus, super refresh tadi ya sahabat. Nah ini sudah jadi di sini. Hapus ini ya. Kita fokus dulu di bagian sini. Hapus ulang ini. Oke, kembali lagi ya di sini. Kita kembali isi data. Maaf sebelumnya ya. Di sini kita isi tanggal 15. Petugas penerima di sini Lala Joli. Dikasih kosong. Status di sini terima. Pelanggan atas nama Nona Tahu. Nah, oke.
Di sini ada tanda strap ya, di sini tanda strap tanggal sini sejak betul ya di sini. Kenapa dia begini ya? Oke. Di sini tanggal November ini tanggal ambil ini rakyat kelingkuhan. Oh iya, nanti kita bakal kita cek ke sini. Ini pasti di HP admin tanggalnya itu pasti 00 ya di transaksi. Aduh, tuh tanggalnya 00 ya. Nanti baru kita buat di bagian ini. Nanti kita pakai tanda fungsi untuk buat dia, kan tanggal ambilnya sini kan belum tahu. Nanti di bagian tabelnya kita akan buat tanda strap. Oke. Coba kita hapuskan ini. Aku coba simpan secara permanen di sini. Ini contohnya 12 untuk 25 dan coba simpan permanen. Nah, simpan permanen sini, lalu kita cek di sini. Nah, sini fitur hapusnya sudah hilang ya, karena di sini kita sudah save secara permanen. Nah, di sini berarti petugas ini sebenarnya di video sebelumnya saya buat ini disable. Sekarang petugas hari ini tidak perlu kita kunci dia ya, cukup tanggal terima, petugas terima dengan pelanggan sama ini cuma tanggal terima petugas sama pelanggan yang dikunci. Oke, kita cek dulu di script kita di bagian update transaksi. Bukan di transaksi, di bagian update. Di bagian apa tuh, petugas serah. Ini kita hapus dulu ya, ini disable-nya tuh dihapus. Di sini kita bahkan coba ini hapus dulu ini. Menjalankan dia. Kita coba ubah. Oke, di sini disable-nya kita sudah hilangkan dia sini. Oke, di sini di bagian ubah data tanggal terima itu sudah terkunci ya, terus petugas terimanya untuk, lalu pelanggannya non tahu. Nah, di sini kita bisa rubah statusnya ya. Di sini kita contohnya kita mau statusnya ubah jadi apa namanya, dicuci. Lalu coba kita simpan di sini. Nah, di sini tanggal terimanya ini dia jadi 00 ya di sini. Kenapa dia jadi 00? Menjalankan sini itu dia jadi 00 ya. Kenapa? Sini baru petugas terima, sini hilang ya. Coba bagian simpan sini kita kembalikan jadi 0. Coba kita menghapus dulu di data. Kita tambahkan data baru di sini. Tanggal terimanya di sini tanggal 14, petugas penerimanya Juli, tanggal serah di sini 15.
Jadi coba potong ubah di sini. Oh ya, aku coba simpan secara permanen dulu. Oke, saya coba rubah di sini. Contohnya di sini dicuci. Di sini tanggalnya sudah dikunci ya, simpan. Nah di bagian sini ini jadi kenapa begini? Oke, dia seperti ini itu karena salah di bagian kunci transaksi kan. Di bagian transaksi maksud teman-teman ada sedikit berisik di sini ya. Oke, di bagian transaksi, di bagian update. Di bagian update. Oh ya, di sini. Di update transaksi di bagian tanggal terima. Oke, di sini kita pakai disable ya di sini ya. Oh iya pantas, kalau sini kan disable. Kita disable maka dia tidak akan bisa baca kita punya variabel tanggal terima ya, otomatis dia akan mengirim karena dia tidak bisa membaca ini, berarti dia mengirim ID atau mengirim tanggal terima ke update transaksi ini adalah 0. Makanya di sini tadi itu munculnya di bagian di database ini munculnya itu adalah 0 di sini ya. Oke, coba kalau potong hapus ya di bagian transaksi yang script disable ini. Ya sini kan PHP if jika 1 maka akan disable atau dikunci ya. Nah maka di sini makanya dia tidak bisa membaca, kan sudah pakai disable sini, berarti tidak bisa, dia tidak bisa baca ini tanggal terima sini. Coba kita hapus ini ya. Hapus, coba tambah data. Sudah. Kita coba jalankan di menghapuskan ini atau hapus ini sabar. Oke, tadi saya sudah hapus dari database ini, jadi kita tinggal refresh ini ya. Jadi sudah hapus di database ini, saya kita hapus. Ini kita hapus ini. Saya bisa hapus semua. Nah, sudah hapus ini. Oke, coba kita tambahkan data sini. Tanggal 14 petugas penerimanya Juli, tanggal serahnya dikosongkan dulu, lalu sini statusnya diterima, pelanggannya adalah Arianta Ratan. Nah ini dia sudah jadi ya tanggalnya di sini. Ya kalau kita ubah, dia muncul coba kita ubah di sini jadi dicuci ya.
Nah, jadi kan sebelumnya kalau kita ubah data ini tanggalnya tuh jadi 0. Nah, sekarang sudah tidak 0 lagi kan, kita sudah hilangkan ya di disable sini. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oke. Di sini dia tuh pas kita ubah ya, dia tetap cari di sini. Nah, coba kalau kita simpan dia secara permanen ya, di sini kita coba tambahkan data. Ya. Nah, di sini pas kita rubah dia tidak bisa. Coba kita kembalikan fungsi disable ini di sini. Maka dia akan terkunci. Ya, itu efeknya akan terjadi jika kita sudah simpan secara permanen di sini ya. Jadi dia itu terkunci di sini. Seperti itu. Jadi disable ini ya, jika kan variabel nilai sama dengan 1, maka dia akan disable. Karena sini 1 berarti sudah simpan secara permanen. Jadi efeknya itu jika kita sudah simpan secara permanen, maka tanggal kita ini pun akan dikunci secara disable tuh. Oke. Nah, karena di sini dia sudah disable ya di sini. Nah, masalahnya tentu sama kayak yang tadi, waktu kita simpan dia tanggal itu akan jadi 0. Coba simpan sini, dia akan jadi 0. Itu karena disable ini kan dia tidak bisa baca tanggal terimanya, makanya dia akan mengirim parameter 0 di update transaksi seperti itu. Jadi waktu kita tadi sudah hapus script disable-nya, tanggal ini jadi kita pasangkan kembali disable-nya, lalu kita save secara permanen ya, dan tetap ada di sini. Nah, waktu kita sudah save secara permanen lalu kita ubah dan simpan, tanggal sini berubah jadi 0 ya, karena di script itu bacanya kan script disable ini kan dia tidak bisa baca ini, makanya dia mengirim parameter 0. Jadi caranya supaya dia tidak 00 lagi itu, caranya kita harus menambahkan sebuah script di update nanti. Kita pakai ini ya. Oke, yang ini script ya, ini yang akan kita pakai. Kita pakai script ini, kita taruh di update transaksi. Kita taruh di bagian bawah sini. Taruh sini. Oke, baik. Kita akan menambahkan sebuah kita sudah menambahkan sebuah script di sini. Ini hapus. Ini hapus ya. Di bagian update ini ya, dia akan mengecek ya, jika dia sudah simpan secara permanen, maka dia misalkan ya, kita misalkan nomor transaksi sudah disimpan secara permanen, maka dia hanya mengecek atribut tertentu saja ya, tidak semua dia akan mengecek ya, seperti itu. Lalu kita akan menambahkan satu fungsi fungsi di sini di transaksi ini. Kita ambil di sini fungsi if di sini. Kita taruh di bagian update transaksi sini.
seperti ini. Kita pakai logika ini ya. Ini hapus. Jika variabel nilai 1 maka dia disable. Kita pakai logika ini. Oke, nah bagian script di atas ini ya, script bagian ini itu dia akan mengecek data di tabel transaksi berdasarkan ID tertentu ya. Kita tambahkan aja ya komentar di sini. Mengecek data di tabel transaksi. Oke, nah script yang ini dia akan digunakan untuk mengecek data di tabel transaksi berdasarkan ID tertentu. Ya, dia cek di kolom simpan sini ya. Jika dia bernilai 0, maka dia belum simpan secara permanen. Jika dia 1, maka dia sudah simpan secara permanen ya. Maka kita akan menggunakan fungsi di sini, fungsi logika di sini. If variabel nilai adalah 1, maka dia akan apa di sini ya? Dia akan apa di sini? Kita hapus ini. Dari sini saya ulang lagi. Di sini variabel nilainya adalah 1, maka dia sudah simpan permanen lah. Dia sudah simpan permanen, maka dia akan mengerjakan apa di sini? Oke, di sini kan dia permanen, dia akan buat apa? Jika tidak, maka dia akan apa ya? Dia akan berbuat apa gitu. Seperti itu ya. Kita enter sini. Oke. Coba kita ke sini. Di sini. Nah, di bagian update ubah di sini kita hapus ini dulu. Di bagian transaksi. Oke, di bagian ini kita menghapus dulu ya. Coba tambah data di sini. Ini tanggal serialnya, bagian status di sini diterima, pelanggan sini yang informasi simpan. Lalu di bagian ubah ini ya. Coba kita tambahkan dulu sini. Di bagian transaksi sini. Nah, di waktu kita mau ubah ya, sini kita hanya bisa update tuh yang hanya di bagian tanggal serah, petugas serah, status, catatan dan ini. Untuk tanggal terima petugas dan pelanggan itu kita tidak perlu ya, karena sini sudah dikunci, karena ini tidak perlu atau tidak boleh diganti lah, makanya disable di sini. Maka di bagian sini ya, jika if sini variabel nilai sama dengan 1, kita pas masukin saja.
Oke, di bagian ini jangan. Ini ID transaksi ini ada di sini ya, kita ambil dari sini, taruh di sini. Oke. Oh ya, ini kotong hapus ya, pantas di bawah situ dia. Oke. Lalu di bagian ini. Oke, di sini kita akan tambahkan script ini di bagian ini, di bagian sini. Di sini jika dia belum disimpan secara permanen, maka dia akan ubah semua atribut ya. Jika kalau dia sudah tersimpan, maka dia cuma simpan variabel tertentu saja. Di sini kita kasih masuk sini, lalu kita hapus tanggal terima, petugas terima itu dihapus, sama ID pelanggan ini hapus. Jadi cuman tanggal serah, ID petugas serah, status, catatan, nick itu yang bisa dirubah ya jika dia sudah simpan secara permanen. Kalau jika tidak, maka dia bisa merubah semua atribut dari sini. Mungkin sini kita hapus. Oke. Coba kita menjalankan ya. Ini hapus. Coba kita hapus ini dulu ya. Oke, kita tambahkan data di sini. Coba kita simpan. Coba kita ubah di sini. Di bagian catatan sini janggut aja miliknya setelah sini. Kita simpan. Oke, di sini bagian ini tidak berubah lagi jadi 0 ya kan, karena tadi kita sudah tambah logika di sini. Jika nilainya sama dengan 1 ya, maka dia hanya merubah atribut tertentu saja. Jika tidak, dia akan ubah semuanya. Karena di sini kan kita sudah simpan secara permanen, maka dia bernilai 1. Ayo kita mau simpan secara permanen. Sini coba kita kasih masuk ini dulu. Coba kita ubah di sini. Ubah contohnya dicuci. Oke, di sini dia tidak berubah lagi. Saya lupa simpan permanen.
Di sini tanggalnya tidak berubah lagi 00. Sini petugas terimanya masih ada. Kan sebelumnya tadi kita buat sebelumnya itu kan petugas ini tadi datanya hilang, terus tanggal terimanya ini jadi 00. Di sini sudah jadi karena seperti tadi saya bilang, dia sudah menggunakan logika di sini. Jika nilai jika variabel nilai sama dengan 1, maka dia merubah beberapa atribut saja yang ada di sini. Jika tidak, dia akan merubah semua atribut. Jadi untuk bagian yang ini kita sudah berhasil buat ya. Oke, kita coba buat lagi. Coba kalau tanggal selnya itu dikasih kosong. Bisa terjadi digaringkan tandanya. Pelanggan sini. Nah, ini kan sini tanggalnya tuh 30 November 001. Sebenarnya kan tanggal ambilnya kan kita belum tahu tanggal ambilnya kapan. Jadi sini kita akan buat dia strap sini. Itu kita akan buat dia di bagian display data. Jadi kita buat di Visual Studio Code. Oke, kita buat dia di bagian transaksi. Di kolom ini, di sini. Dari mana tadi? Tanggal ambil. Di bagian tanggal ambil. Tanggal ambil berarti tanggal serah. Ya. Ini ya. Ini kita enter di sini, enter di sini terus ya. Di sini kita buat fungsi if nya, logikanya if variabel d di sini, lalu kita buka kurung siku sini tanggal ambil di sini sama dengan tanggal ambil sama dengan di sini 00 strap 00 strap 00, lalu sini buka kurung echo, lalu strap di sini. Ini menggunakan kolom Kurowa. Jangan lupa titik koma jangan sini. Lalu else if tanggal ambil sama dengan 0, maka dia akan strap. Jika tidak, maka dia akan tampil karena ini. Jadi untuk tanda kurungnya ketuntara di bagian belakang sini, di bagian sini,
Oke, seperti ini ya. Coba aku jalankan dia. Error di halaman 78. Di sini error di sini. Error di bagian mana? Oke. If variable d jika tanggal ambilnya formatnya seperti ini, maka dia akan menampilkan tanda strap. Jika tidak, dia akan menampilkan tanggal ini. Coba kita cek di sini. Di bagian kita refresh dia. Nah, ini udah jadi ya, ini tanggal ambilnya udah di strap, jadi sudah jadi fungsi ikat sini udah jadi. Ini sudah strap, sudah jadi ya. Jadi untuk tanggal ambil, jika kita belum mengetahui tanggal ambilnya itu kapan, kan yang tadi sebelumnya dia kan 00. Nah, makanya kita pakai logika ini. Jika formatnya 00, maka dia akan menampilkan tanda garis data. Oke, coba aku tolong ubah tambah data di sini. Sebetulnya pelanggan sini saya mau ganti dengan ini aja. Mau simpan ya. Oke, coba kalau ukuran sini lah. Nah, di sini kita lihat, di sini kan belum kita input untuk di bagian detail transaksi, tapi dia bisa simpan secara permanen. Padahal dia kan kita belum kasih masuk apa ya namanya jenis-jenisnya apa saja di sini, tapi dia bisa simpan permanen. Kita kembalikan dia dulu ya, jadi satu di sini. Sebenarnya tidak bohong ya. Jadi kita akan buat sebuah fungsi logika. Jika belum mengisi data di dalam detail transaksi, maka dia belum bisa disimpan. Jika datanya kita sudah masukkan, maka dia bisa disimpan. Jadi kita ini ganti dulu jadi 0. 0 berarti dia belum tersimpan. Berarti kita ke bagian berarti di detail transaksi. Dia tampil di detail transaksi. Di detail transaksi sini. Oke, di detail transaksi di bagian cek simpan transaksi di sini. Di bagian sini kita tambahkan script di bawah div sini. Ya, kita tambahkan script di bawah sini.
kita ketik sini PHP if sini variabel gt ini variabel gt lebih besar dari 0, maka kita pakai info. Jika variabel gt lebih besar 0, maka dia akan tampilkan ini, cetak nota. Jadi di situ kita tambahkan tutup kurawalnya di bagian bawah sini. Seperti itu. Oke. If variabel gt lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan cetak nota di sini. Coba. Oke, sekarang coba kita jalankan dia. Nah, dia menghilang di sini. Kalau kita tambahkan data contohnya, dia akan muncul karena di sini jika variabel gt ini kan grade total, jika grade totalnya lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan tombol cetak nota. Jika tidak, maka dia tidak akan menampilkan ini cetak nota. Jika potong hapus, dia akan hilang seperti itu. Kalaupun tambah, dia muncul. Simpan permanen, dia jadi gitu. Makanya ini kita menggunakan fungsi ini. Jadi sudah jadi ya untuk itu. Untuk ini udah jadi ya. Jadi kalau gt-nya, kalau ini uraian sini atau data transaksinya sudah terisi, maka kita bisa simpan secara permanen. Jika kita belum isi, dia sudah bisa simpan permanen. Kalau pertama tadi kan kita belum isi datanya tapi bisa simpan permanen, itu salah. Dan tadi kita sudah tambahkan fungsi ini sehingga jika datanya belum kita tambahkan, maka kita tidak bisa untuk simpan permanen. Dia harus isi dulu baru bisa simpan dan cetak nota. Oke, coba kamu buat dia jangan simpan secara permanen dulu. Oke. Nah, kalau di bagian status sini, coba kita ubah. Di bagian sini selesai. Oke, dia langsung centang di sini. Padahal di sini kita kan belum disimpan dia secara permanen dan belum terima nota. Tapi sini statusnya sudah selesai. Dia tidak bisa seperti ini. Sebenarnya kan kita kan belum cetak notanya di sini ya. Belum simpan datanya secara permanen, belum cetak notanya. Dia di sebagian sistem ini dia tidak bisa langsung selesai begitu. Jadi kita akan membuatnya jika belum cetak nota, maka belum bisa untuk kita klik atau kita menyatakan transaksi ini sudah selesai. Jika kalau kita tetap klik statusnya selesai, maka sistem akan menolak karena notanya itu belum dicetak. Jadi kita akan buat itu di bagian update, update transaksi.
bikin fraksinya. Oke, kita akan menambahkan satu script di bawah sini di bagian di luar di bawah sini. Semakin di bagian bawah sini kita if buka kurung, di sini buka kurung variabel 7 variabel 5 parameter 5 masukkan, lalu di bagian depan kan mereka mengirim pesan statusnya, situ mengirim pesannya status selesai. Jadi sini sama dengan selesai, sini huruf apa dulu? Selesai. Lalu buka kurung di bawah sini, buka kurung, kita mesti masukkan script di sini. Alert, buka kurung, status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Simpan permanen, titik koma, lalu di bawah sini history titik go, buka kurung -1. Kita tambahkan sebuah komentar sini, script kembali ke 1 halaman sebelumnya. Lalu di bagian bawah sini kita tutup scriptnya. Oke, seperti ini. Lalu lalu di sini else buka kurung di sini, lalu entar kurung di bawah sini. Oke. Jika if nilai bernilai 1, maka dia akan mengubah variabel tertentu di sini. Jika di sini jika statusnya selesai, ya, maka dia akan ditolak. Jika tidak, maka dia akan langsung menjalankan ini. Lalu di bagian bawah sini, di bagian mana itu? Di bagian bawah sini kita enter, kita tambah 1 ini, tambah ini, enter di bawah sini. Oke, coba kau jalankan dia. Oke, coba potong buat dia jangan permanen kan.
Oh ini selesai, ini ganti jadi dibungkus, diterima. Oke, coba potong gantiin jadi selesai, jadi bakal ditolak. Oke, status selesai hanya boleh dipilih jika tersebut sudah disimpan permanen. Pilih jadi ya. Jadi kalau sini, kalau kan ini kan transaksi ini dia belum selesai dan notanya sini juga belum dicetak. Jika notanya belum dicetak, maka kalau potong paksa untuk statusnya di sini selesai, maka sistem akan otomatis menolak. Seperti itu. Coba potong simpan dia permanen di sini. Lalu potong ubah di sini jadi selesai, kan sudah cetak kan. Error di update di line 9.10.14 error mana? Oke, kita lupa tadi tambah script di sini. Di bagian sini. Oke. Coba kita jalankan dia. Kita ubah di sini jadi selesai. Tadi kan sudah simpan secara permanen di sini. Aku akan coba ubah di sini datanya jadi statusnya di sini selesai. Oke. Oh, dan enggak jadi loh. Sebenarnya bisa jadi. Coba sini kita cetak, udah simpan kembali di sini. Oke, coba kita ubah tanggal serah di sini. Kan dia tanggal terimanya tanggal 17, tanggal serahnya tanggal 18. Lalu di sini statusnya itu selesai. Status saya baru. Oke, ketong simpan dia secara permanen dulu sini. Kita simpan dia secara permanen, lalu kita ubah data di sini. Di bagian tanggal serah di sini kita tanggal 18, lalu status ini selesai. Ban ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Kenapa bisa jadi ini? Ini selesai ini. Oke, tadi saya sudah buat simpannya kembali jadi 0 di sini. Tadi saya sudah cek kembali di sini, tidak ada salah. Terus saya udah coba cek ketik kembali dan coba saya jalankan dulu ya. Save sini, simpan permanen, lalu kita ubah di sini ya, diterima itu kita ubah jadi selesai.
Oke, jadi ya. Jadi bagian sini kita sudah selesai buat untuk ubah di sini. Dia bisa dinyatakan status selesai jika notanya itu sudah dicetak. Kalau notanya belum dicetak dan kalau kita maksa buat klik selesai, maka sistemnya akan menolak. Jadi kita harus cetak nota dulu baru bisa kita klik selesai dan dinyatakan transaksi ini selesai. Dia harus dipertemanan supaya transaksi ini itu udah sah, tidak bisa diganti-ganti atau diubah-ubah. Oke. Nah, di tutorial sebelumnya tentang yang kita sudah validasi juga bikin petugas yang di bagian ini di bagian telepon dan emailnya ya. Di telepon dan emailnya jika ternyata telepon kita sudah kita pernah mendaftar menggunakan telepon tersebut, nanti sistem akan menolak dan kita harus memasukkan data lainnya atau data yang baru. Oke. Itu untuk validasi yang sebelumnya sudah kita buat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya minta maaf bila di video saya kali ini penjelasan saya kurang baik dan suara berisik lainnya mohon dimaafkan. Sekian video saya hari ini tentang validasi data lanjutan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.